Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, saat ini kita tengah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang kita yakini sebagai bulan kelahiran Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepatutnya kita semua ikut bersukacita dan berbahagia atas momentum indah ini. Kebahagiaan atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang membawa rahmat sangat selaras dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Kul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira untuk lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah Yunus ayat ke-58. Ada sejumlah alasan mengapa kita harus bangga dan bahagia dijadikan sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam bukunya berjudul Syarafatul Ummal Muhammadiyah menulis sejumlah keutamaan sebagai umat beliau, yang salah satunya adalah dihapuskannya beban-beban perintah yang memberatkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yadau anhum israhum wal aghlala allati kanat alaihim, dan Allah membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Ada beberapa contoh yang bisa kita jadikan sebagai bukti kemuliaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, beban berupa memotong tempat yang terkena najis. Jika umat terdahulu terkena najis, maka bagian yang terkena najis harus dipotong agar menjadi suci kembali, sekalipun itu tubuhnya menurut sebagian ulama. Sementara bagi umat Nabi Muhammad SAW cukup disucikan dengan dialiri air dan dibersihkan tempat yang terkena najis. Apakah yang terkena najis itu berupa benda seperti pakaian, lantai, atau tubuh kita, cukup disucikan dengan air yang mengalir. Yang kedua, larangan makan bersama perempuan yang sedang haid. Di masa umat terdahulu, manakala ada di antara anggota keluarga perempuan yang tengah haid, maka tidak boleh makan bersamanya, tidak boleh berinteraksi, tidak boleh tinggal satu atap, dan ditinggalkan seorang diri di rumahnya. Sedangkan dalam syariat yang berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW, perempuan yang sedang haid tetap boleh makan dan minum dengan anggota keluarganya, boleh tinggal satu rumah, boleh berinteraksi, boleh tidur bersama. Yang dilarang hanya berhubungan badan serta aktivitas seksual antara pusar dan lutut sebagai bentuk kehati-hatian. Ikhwan fillah dimanapun berada. Yang ketiga, bertobat dengan dieksekusi mati. Di masa umat Nabi Musa alaihissalam, ketika umatnya menyembah patung sapi, maka cara bertobatnya dengan dihukum mati. Mereka yang tidak ikut menyembah patung sapi menjadi eksekutornya. Fatubu ila ba'rikum faqtulu anfusakum. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-54. Adapun cara bertobat umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh sangatlah mudah, jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegaskan bahwa siapa saja yang betul-betul bertobat pasti Dia akan mengampuni dan menghapus dosa-dosanya. Wa may ya'mal su'a aw yuzlimu nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidullahu ghafurur rahima. Dan barang siapa berbuat kejahatan serta menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 110. Yang keempat, tersingkapnya aib pelaku maksiat. Dulu ketika ada seorang melakukan satu kemaksiatan, berbuat dosa atau mengerjakan sebuah pelanggaran, maka akan ditulis di depan pintu rumahnya pada pagi hari, orang ini telah melakukan ini dan itu, hukumannya berupa ini dan itu. Berita tentang perbuatan dosa itu bisa dibaca oleh siapa saja, baik kalangan khusus maupun umum. Semuanya bisa mengetahuinya. Ikhwan fillah dimanapun berada, bagaimana dengan umat Nabi Muhammad SAW? Seperti yang kita ketahui, seorang pendosa atau pelaku maksiat masih diberi kesempatan oleh Allah dengan ditutup aibnya, sebagaimana keterangan dalam sebuah hadis, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku akan mendapat ampunan kecuali mujahirin atau orang-orang yang terus terang dalam berbuat dosa. Wa inna minal mujahiratin an ya'mal rajulu bil laili amalan thumma yusbiha wa qad satarahullahu alaihi fayaqulu ya fulan amiltul bariha kadza wa kadza. Sungguh termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pada pagi hari dia menceritakannya, padahal Allah telah menutupinya. Lalu ia berkata, hai fulan, tadi malam aku telah berbuat dosa begini dan begitu. Wa qad bata yastur rabbu wa yusbihu yakshifu sitrahullahu anhu. Sebenarnya di malam hari itu hanya telah menutupi perbuatan dosanya itu, tetapi di pagi harinya dia menyingkap perbuatannya sendiri yang telah ditutupi oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah sedikit dari sekian banyak kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan karena kita menjadi umat Nabi yang paling mulia, sehingga umat ini adalah umat paling mulia dari umat-umat Nabi sebelumnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kembali dipertemukan dengan bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, sebab di bulan ini manusia paling mulia sejagat raya dilahirkan. Demikianlah pesan singkat ini perihal mengenai beberapa bukti kemuliaan yang ada di diri setiap umat Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa menjadi ilmu yang membawa manfaat dan berkah untuk kita semuanya, dan kita digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton ceramah singkat ini sampai selesai. Subscribe sekarang dan klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi tentang materi menarik dan nasihat yang bermanfaat lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan ajak mereka juga untuk subscribe. Tinggalkan komentar dan like video ini untuk menunjukkan dukunganmu. Jazakumullahu khairan.